Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Solihin dalam agenda pembelajaran harian ya. Insyaallah alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita bersyukur pada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita ya. Jangan salah, ketika kita belajar menuntut ilmu, kita juga merupakan sedang menambah kebaikan-kebaikan, karena menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah malas, jangan pernah bosan, kita harus terus semangat dalam mengejar ilmu-ilmu terkhusus, ilmu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ilmu syariat Islam. Apa itu? Fiqhul ibadah ya. Alhamdulillah, di pertemuan pertama kemarin sudah kita buka dengan pengertian puasa, baik secara bahasa maupun secara istilahnya, sunnah puasa, rukun puasa, syarat wajib puasa, pembatal puasa. Alhamdulillah teman-teman sudah mengikutinya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan materi puasa teman-teman ya. Nah, namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu ya, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan fokus pada dalil yang mewajibkan kita seorang muslim untuk berpuasa. Kemudian ada puasa wajib, kemudian ada puasa sunnah. Ini saja, 3 poin saja ya. Oke, masuk ke poin pertama teman-teman. Dalil yang mewajibkan seseorang berpuasa, kita ambil satu saja dari Al-Quran ya, supaya tidak banyak-banyak dan wajib dihafal oleh teman-teman nantinya. Oke? Dalil ini berada di surah Al-Baqarah ayat 183. Sebagian teman-teman sudah hafal nih ya. Oke, dengarkan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian mendapatkan derajat orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Insyaallah inilah dalil diwajibkan kita selaku seorang muslim untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hafal ya, dicatat ayat 183 surat Al-Baqarah. Poin yang kedua adalah puasa wajib. Apa saja jenis puasa wajib itu? Yang pertama ialah puasa Ramadan. Good ya. Puasa Ramadan sebagaimana kita ketahui ini ada di bulan suci Ramadan ya. Kalau nggak salah 76 hari lagi dari sekarang. Jadi 2 bulan lebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan kita wajib berpuasa di sana. Ya. Tidak boleh bolong teman-teman. Kalau bolong harus diganti sesuai dengan jumlah berapa kali kita bolongnya. Ya, oke. Puasa Ramadan ini ya menjadi kewajiban bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan, tua muda, ini sudah balik, sudah memasuki syarat wajibnya dia berpuasa, dia harus puasa. Gak boleh meninggalkan puasa. Kalau meninggalkan harus diganti sesuai dengan jumlah berapa kali dia meninggalkan puasa tersebut. Gitu ya. Puasa Ramadan ya, kemarin sudah kita bahas terkait dengan puasa Ramadan. Yang kedua yaitu puasa nazar. Oh, puasa nazar. Apa ya puasa nazar ini? Iya, puasa nazar adalah puasa yang dilakukan ketika seseorang bernazar. Nah, maksudnya gimana Ustadz? Dengerin baik-baik ya, penjelasan Ustadz berikut ini.
Contoh, misalnya salah satu di antara kalian 26 anak ini ingin menghadapi ujian sekolah pionir, ujian akhir misalnya. Kemudian salah satu di antara kalian berbicara dalam hatinya kepada Allah, ya Allah, kalau nilaiku nanti setelah ujian mendapatkan 9, aku berjanji akan puasa 7 hari atau 1 minggu berturut-turut. Itulah yang dimaksud dengan puasa nazar. Ya, puasa nazar itu kalau kamu berjanji ketika ingin mendapatkan sesuatu, kemudian sesuatu itu terkabul dan benar nilai dari yang kamu ucapkan tadi mendapat 9, kamu wajib berpuasa 7 hari berturut-turut sesuai dengan ucapannya. Tapi kalau nilainya nggak nyampe 9 gimana Ustadz? Berarti gugur. Ya, itulah namanya nazar, janji. Ya, tapi dalam bentuk puasa. Ya, kayak tadi Ustadz bilang, ya Allah, kalau aku nanti lulus ujian dengan nilai 9, maka aku akan berpuasa 3 hari. Ya, itu wajib dilaksanakan kalau nilaimu 9. Tapi kalau nilaimu nggak 9, berarti nggak wajib dilaksanakan. Dan itu menjadi motivasi ya. Biasanya orang nazar itu akan terkabul ketika dia bernazar loh ya. Kemudian dia ingin sesuatu, kemudian sebagian besar orang yang bernazar itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginannya. Ya, makanya ketika teman-teman ingin mendapatkan sesuatu, tentunya dalam hal kebaikan ya, bernazarlah. Insyaallah Allah akan lebih lebih mudah memberikan apa yang kita inginkan. Jadi itu puasa nazar teman-teman ya. Jadi wajib harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diucapkan kita. Kalau kita bernazar puasanya 3 hari ya 3 hari, atau 1 minggu tadi berturut-turut ya, kemudian nazarnya dikabulkan atau keinginannya dikabulkan, harus dilaksanakan ya. Lanjut ke poin ketiga. Apa ya poin ketiga? Poin ketiga ini ialah puasa kafarot. Puasa kafarot. Iya, puasa kafarot. Jadi puasa kafarot itu ialah puasa yang dilakukan karena seseorang melanggar atau berlaku tidak baik. Ya, contohnya nih, supaya teman-teman dipaham langsung ke contohnya. Teman-teman lagi haji. Ya, kalau teman-teman lagi haji nantinya ketika berada di Mekah, kita ada larangan tidak boleh membunuh hewan atau membunuh sesuatu apapun. Tidak boleh berlaku kejahatan. Nah, apabila ketahuan, maka kalian akan kena denda. Gitu. Ya, dendanya ini ada yang bentuk puasa, ada yang bentuk potong kambing, tapi ada juga yang dalam bentuk puasa. Nah, itu denda dan harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan nanti ibarat hajinya nggak berkah. Atau yang lainnya, ya, pada bulan puasa misalnya, pada bulan puasa dia dilarang berzina, nggak boleh berzina. Tapi di siang hari tengah bolong dia berzina, maka dia mendapatkan dam atau denda, harus dibayar. Ya, biasanya ada pilihannya, memberi makan orang miskin, membebaskan budak. Nah, yang terakhir puasa. Inilah puasa kafarot. Ya. Puasa kafarot ini puasa yang dilakukan karena dia melakukan maksiat atau melakukan kesalahan. Nah, intinya puasa denda yang harus dibayarkan. Ya, itu. Ya, nanti dibaca lagi referensinya biar lebih paham. Ya, itu. Jadi intinya puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 3 jenisnya. Yang pertama puasa Ramadan, tentunya puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian puasa nazar, yaitu puasa yang dilakukan ketika dia berjanji karena ingin sesuatu, kemudian keinginannya dikabulkan, maka dia wajib berpuasa. Yang terakhir yaitu puasa bayar denda atau akibat dia melakukan kekhilafan. Ya, ini puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarot. Nah, itulah jenis puasa yang diwajibkan. Sekarang puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Ya, baik. Tentu puasa sunnah yaitu puasa yang memang dianjurkan
Ketika kita melaksanakan maka kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita meninggalkan ya, tidak mengapa. Tapi kita selaku muslim tentu ingin mendapatkan pahala ya. Apa saja? Yang pertama puasa Syawal. Kapan puasa Syawal dilakukan? Puasa Syawal ini biasanya dilakukan setelah bulan suci Ramadan ya, yaitu 6 hari berpuasa di bulan Syawal ya. Pahalanya Masya Allah ya, pahalanya Masya Allah. Banyak teman-teman mendengarkan dalilnya. Kemudian ada puasa yang masyhur yaitu puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin Kamis ya, alhamdulillah ada sebagian teman-teman kita yang masih istiqomah melanjutkan puasa Senin Kamisnya. Kemudian ada puasa Muharram ya. Kita bisa memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, pahalanya juga berlipat ganda. Intinya puasa sunnah di bulan Muharram. Kemudian puasa Sya'ban ya, puasa di bulan Sya'ban sunnah ya. Puasa apa lagi? Puasa Arafah ya. Puasa Arafah sunnah. Ada lagi puasa Daud ya. Puasa Daud itu sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari di setiap bulan Hijriah, biasanya di tanggal 13, 14, 15 nah, pertengahan bulan ya. Nah ini merupakan contoh-contoh puasa sunnah ya. Jadi ya, mohon dipahami. Kemudian syukur-syukur kita bisa mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Ini teman-teman materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan hukum dalil yang mewajibkan kita berpuasa. Kemudian ada puasa wajib itu apa, kemudian puasa sunnah itu apa. Simple ya, singkat. Nanti teman-teman dibaca lagi di bukunya supaya lebih mendalami makna dari masing-masing puasa tersebut. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.